kemarin gue ada sempat lihat story lu nih. Oke. Baru PO 110.000 Iya betul. botol untuk moisturizer. Masih PO ya? Sold out malah nggak boleh bangga. Nggak boleh bangga. Karena artinya salah forecast. Artinya salah forecast. Padahal banyak brand-brand sekarang itu malah ngegembar-gemborin kalau sold out, kita sold out. Tapi malah kalau Cimisiela sendiri menganggap itu suatu bukan hal yang dibanggakan. Yes, dan lu berani jawab, mungkin emang produk gua nggak cocok aja sama lu gitu. Menurut gue itu hal yang keren banget sih. Gitu ya? Ya menurut gue itu hal yang keren banget. Tapi menurut gue tuh hal yang kayak memang sewajarnya harus dilakukan. Memang sewajarnya ya. Kayak, what do you expect? Kalau nggak cocok masa gue paksain. Tapi banyak loh yang begitu. Karena gue lihat brand-brand yang besar di TikTok ya, brand-brand China yang besar di TikTok itu memang strategi udah jauh lebih jago dibandingin brand lokal gitu. Jadi it's not as simple dia dari Cina makanya laku gitu. Apa nih strategi yang dia mainin gitu loh. Kayak gue justru lebih melihat, gue tentu saja tidak senang, tapi gue tuh jadi lebih kayak, oh ternyata kayak gini doh cara mainnya supaya bisa segede dia. Kalau gue tiba-tiba flexing, Skin Game itu bakal beda juga loh citranya dan brandingnya. Kayak so far gue kayak hidup selalu dipenuhi ya sama Tuhan kebetulan tanpa gue flexing. Jadi ya udahlah, itu rezeki mereka. Gue jujur kayak juga bingung sih kalau ditanya ini tuh kenapa lu nggak flexing, kayak ya gue nggak mau aja. Michela Skin Game. Halo. Wah, ini keren banget nih narasumber gue hari ini teman-teman. Mungkin Ci, gue mau minta lu perkenalkan diri dulu. Boleh. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum kenal dengan seorang Michela itu, sebenarnya Michela itu siapa sih? Oke, jadi pasti banyak nih yang belum kenal gue. Jadi gue kenalan dulu. Nama saya adalah Michela. Terus kalau sekarang sih aku memperkenalkan diri itu biasanya foundernya Skin Game. Nah, Skin Game itu apa? Skin Game itu adalah local beauty brand yang dibangun tahun 2020 dan tagline-nya adalah jadi juaranya basic skincare. Jadi aku lagi mengembangkan sebuah brand yang memang berfokus untuk menghadirkan produk-produk basic skincare nih untuk masyarakat Indonesia gitu. Terus perkenalan apa lagi ya, usia mungkin 26 tahun. Terus sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya tuh lagi kerja dan kuliah aja sih. I see. Juaranya basic skincare. Betul. Kenapa ngambil tagline itu coba? Oke, jadi aku realize ya sekarang itu beauty brand rata-rata di Indonesia itu always try to be everything for everyone, kayak mau jadi segalanya untuk semua orang. Dan itu kesalahan yang Skin Game lakukan juga dulu. Jadi kita berusaha kayak mau makeup, mau skincare, mau face mist, facial oil, pelembab, semuanya tuh kayak kita mau kategorinya selengkap mungkin. Nah sebenarnya ini bukan hal yang salah juga sebenarnya. Cuma kita harus sesuaikan lagi juga dengan budget yang dimiliki, dengan bisnis model perusahaannya, di mana Skin Game itu masih bootstrapping. Jadi modal masih 100% modal pribadi, ya tentunya ada keterbatasan modal, terus juga marketingnya jadi tidak maksimal gitu loh. Jadi orang-orang tuh susah mengingat Skin Game itu sebagai brand yang apa sih gitu, karena kita terlalu mencoba di semua kategori. Sampai akhirnya kita realize kita tuh paling jago di basic skincare. Basic skincare itu adalah facial wash, pelembab, dan sunscreen. Akhirnya kita mau fokus di di hal yang memang kita jago dan jadi yang terbaik di sana gitu. Wih, keren. Kemarin gue ada sempat lihat story lu nih. Oke. Baru PO 110.000 Iya betul. Botol untuk moisturizer. Masih PO ya? Masih PO. Cuman maksud gue itu adalah kalau misalnya seorang entrepreneur gitu, pengusaha, kalau misalnya udah berani PO dengan jumlah fantastis itu kan menurut aku itu jumlah yang fantastis banget. 110.000 piece ya. Itu apa sih considerationnya, kenapa bisa pede banget nge-PO-in sampai 110.000 piece? Oke, jadi sebenarnya aku tuh orangnya sangat konservatif dan tidak percaya diri ya. Iya. Jadi apalagi dari awal Skin Game berdiri, aku tuh kalau PO ke pabrik tuh dikit banget. Awal banget PO, aku inget PO pertama aku tuh 1.000, terus habis itu mulai naik 2.000, sampai orang pabriknya tuh bilang sendiri, lu nggak capek PO segini-segini mulu, barang lu abis, terus out of stock, sold out, nggak bisa jualan, terus bulan depannya restock lagi, berapa lama sold out lagi, nggak bisa jualan lagi gitu kan. Terus dari situ mulailah meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk PO semakin banyak. Jadi memang kayaknya nggak bisa yang tiba-tiba langsung optimis langsung PO ratusan ribu ya. Emang itu kayak ada year to year prosesnya lah, bisa sampai di titik oke, gue yakin mau PO sebanyak ini gitu. Nah sebenarnya yang bikin aku PO tuh gara-gara kain moisturizer aku, pelembab, itu salah satu produk best seller kita, itu sering banget sold out. Sering banget sold out, dan aku bilang sama tim kalau sold out itu jangan bangga ya, artinya kita salah forecast gitu. Soalnya kalau misalkan demand itu ada tapi barang itu nggak ada, itu kan sebenarnya lost opportunity. Maka dari itu aku nggak mau sampai itu terjadi lagi. Akhirnya langsung deh PO banyak,
mungkin untuk beberapa bulan ke depan semoga cukup. Dan harapannya adalah ya jadi semangat gitu, jangan sampai ya nyiapin cuma 10.000, yang penting 10.000 laku. Kalau bisa ratusan ribu, 200.000, 300.000, ayo kita PO dan kita optimis bisa ngejualin semuanya. Jadi makin ada tantangan harusnya juga semakin ini sih, semakin gesit gitu kerjanya. Wah, ini ada satu poin yang menarik banget nih dari yang lu jelasin tadi, Ci. Sold out malah nggak boleh bangga. Nggak boleh bangga. Karena artinya salah forecast. Padahal banyak brand-brand sekarang itu malah ngegembar-gemborin kalau sold out. Tapi malah kalau Ci misalnya sendiri menganggap itu bukan hal yang dibanggakan kali ya. Mungkin dari sisi bisnis, tapi kalau dari sisi marketing, it's a good marketing gimmick gitu kan. Sebenarnya kamu pesen barang, let's say PO-nya 100, jual 100 kan bisa dibilang sold out juga, walaupun cuma 100 piece kan. Actually, menurut aku itu hanya marketing gimmick aja, tapi di dalam strategi bisnis harusnya sold out itu tuh tidak boleh gitu. Jadi ya ada opportunity loss lah, karena mungkin aja customer yang tadinya tertarik beli produk kita malah ke brand lain. I see. Terus lu juga bilang kalau misalnya kali ini berani PO sampai 110.000 piece itu karena udah memiliki forecasting plan yang lebih matang dari sebelumnya. Iya betul. Forecasting plan yang lebih matang plus 2 kepercayaan diri kali ya dan keberanian. Soalnya kadang udah ada nih forecastingnya kira-kira let's say butuh 50.000 gitu ya. Tapi kalau nggak pede juga nggak bisa melangkah. Gitu kan. Ya pertama harus yakin dulu karena kan ngeluarin uang segitu juga nggak kecil ya. Terus gimana kalau dia nggak laku, gimana kalau stoknya mati dan lalala. Soalnya banyak juga ada juga kemungkinan pesen banyak gak laku gitu kan. Ya kita berharap laku aja lah. Keren. Nah sebenarnya ada satu hal sih yang pengen aku tanyain ya. Karena tadi kan Ci misalnya jelasin, oh kita pede banget nih dengan produk kita dan terutama yang kind moisturizer yang best seller. Banyak banget teman-teman aku, mereka itu main di niche beauty ya. Dan setelah aku tanyain ke mereka, mereka sendiri menganggap kalau niche beauty sekarang itu termasuk ke black ocean. Jadi udah bukan red ocean gitu ya, apalagi blue ocean udah gak mungkin gitu. Tapi mereka nyebutnya black ocean karena mending gak usah masuk deh gitu. Karena udah susah banget persaingannya. Kalau menurut Ci misalnya sendiri itu benar gak? Menurut aku mungkin yang ngomong gitu nggak benar-benar baca bukunya kali ya. Karena sebenarnya red ocean atau blue ocean itu tuh strategi loh, bukan keadaan market. Memang marketnya tuh saturated ya kan, marketnya saturated, ramai pemain, tapi yang diajarin di buku Blue Ocean Strategy itu adalah strateginya. Oke, let's say skincare itu sekarang marketnya saturated. Kalau kamu main dengan cara Red Ocean Strategy, let's say sekarang yang main pelembab ya, let's say pelembab untuk anak remaja, itu kan udah banyak ya sekarang. Dan lu masuk di situ dengan harga yang mirip, dengan unique selling point yang mirip dengan yang sudah ada, itu artinya main di Red Ocean Strategy gitu. Tapi let's say sekarang kalau misalkan bisa nggak lu main di saturated market tapi dengan Blue Ocean Strategy, itu bisa. Lu harus bikin niche market lu sendiri, harus bikin sesuatu yang lebih beda dan nggak comparable sama si kompetitor yang ada di saturated market tersebut. Jadi sebenarnya yang dimaksud Red Ocean itu tuh bukan marketnya, but the strategy. Kalau lu pakai strategi Red Ocean ya artinya lu akan bersaing dengan kompetitor yang kompetitor dengan cara main kompetitor yang sama gitu loh. Tapi ya harusnya punya sebuah strategi lain yaitu Blue Ocean Strategy. Mungkin supaya lebih jelasnya, let's say kita nggak pakai beauty industry dulu lah ya. Kita pakai Nintendo, salah satu contoh yang ditulis di buku itu Nintendo. Ini juga salah satu case yang aku pelajari di kuliah. Jadi waktu itu lagi naik-naiknya yang namanya gaming. Konsol gaming kan. Awalnya itu Nintendo head to head itu sama Sony. Ya, dia tuh dia tuh compete sama Sony. Tapi somehow Nintendo tuh nggak berhasil ngalahin PlayStation. Sony kan PlayStation tuh. Yeah. Dan akhirnya Nintendo instead of dia mengalahkan konsolnya PlayStation gitu kan, dia bikin market baru. Dia pakai Blue Ocean Strategy di mana dia bikin Nintendo Wii. Waktu itu, dan ditujukannya bukan untuk hardcore gamer yang main PS kan biasa hardcore gamer tuh yang jago main game. Dia bikin untuk family gaming, untuk dimainin sama-sama rame-rame sama keluarga. Kalau inget kalian waktu itu apa sih ada main yang kayak tenisan, bowling, ya itu bisa dimainin sama ibu-ibu, bapak-bapak, anak, om, tante, dimana itu ngumpulin satu keluarga untuk main game bersama. Nah, that's the Blue Ocean Strategy sebenarnya. Jadi mau sesaturated market apapun tetap bisa kok
berhasil di market tersebut dengan blue ocean strategy. Nah, jadi orang sebenarnya salah persepsi aja sih. Wih, keren banget nih. Gue juga sedikit tercerahkan nih dari jawabannya. Cuman gue jadi pengen nanya nih, Ci. Kan dari Skin Game sendiri mainnya itu di basic skincare ya. Sedangkan basic skincare itu kalau menurut aku adalah salah satu market yang paling saturated di niche-nya skincare. Beauty, betul. Bener kan? Jadi kalau misalnya ngeluarin beauty brand atau skincare brand, pasti utamanya itu ngeluarin si basicnya ini dulu. Betul. Gitu kan? Nah, kalau misalnya kita menggunakan bahasa Skin Game nih, bagaimana Skin Game menciptakan blue ocean-nya sendiri di tengah-tengah si red ocean ini? Oke, nah balik lagi nih, jadi tadi kan aku bilang kalau misalkan di beauty industry itu memang saturated banget, dan yang kamu mention itu benar, banyak yang ngeluarin pelembab, facial wash, serum, apalagi ya lah kira-kira itulah produk-produk yang biasanya semua brand pasti punya gitu. Tapi yang brand lain gak punya, terutama di lokal, itu gak ada satupun yang mengakui kalau mereka itu basic skincare dan uncomplicated. Semua brand itu berusaha untuk produknya paling efektif, produknya paling banyak macam-macam aktif, ya kan? Aktifnya paling banyak, kayak mengandung bla 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 bla. Klaimnya mungkin ada 3 sampai 5 gitu kan. Semuanya tuh bukan overclaim lah, klaimnya itu banyak gitu. Klaimnya itu banyak, terus berusaha jadi brand yang menarik semua orang. Nah, jadi nggak ada branding yang exactly the same like Skin Game, which kita mengakui kalau kita hanya fokus di basic skincare aja. Yes, memang brand lain punya basic skincare produk, tapi mereka nggak pernah ngeklaim kalau mereka tuh juaranya basic skincare. They're just brand gitu kan. Mereka iya brand yang punya produk basic skincare tapi bukan ahlinya. Gitu. Cuma kalau mau lihat brand luar yang menurut aku jadi panutan tuh, contohnya kayak CeraVe. CeraVe nggak pernah ngeluarin serum retinol, alpha arbutin atau apapun yang high active ya kan. Dia selalu fokus ke dermatological dermatology skincare, which is basic skincare, kandungannya apa? Ceramide. Dari tahun dia lahir sampai saat ini dia cuma fokus di ceramide, dan dia jadi top of mind untuk produk-produk basic skincare mengandung ceramide. Cetaphil juga contohnya. Gak pernah tuh dia tiba-tiba ngeluarin serum salicylic acid gitu ya. Gak ada dia kayak gitu kan. Ngeluarin krim total jerawat, gak tahu ada atau enggak. Cuma sekalipun ada, dia pasti fokus ke gentle skincare-nya. Gitu sih. Wah, keren-keren. Cuman kalau misalnya nih Ci, ini kan berarti Ci Michela itu adalah orang yang ada di lapangan kan, playernya di dunia beauty dan skincare ini sendiri. Kalau misalnya nih ada teman Ci Michela nih di tahun ini, katakan dia mau mulai bisnis dan dia mau mulai brand dan dia tertarik untuk masuk ke niche beauty, apakah Ci Michela bakal merekomendasikan dia untuk yes go for it, atau mending lu pikir-pikir deh karena gua udah merasakan kondisinya bagaimana dan menurut gua itu udah gak worth it nih untuk kita masuk sekarang? Actually tergantung orangnya kali ya. Capability-nya tuh di mana, punya keahlian apa. Let's say dia itu jago banget ads gitu. Jago banget ads. Terus habis itu dia mau masuk ke beauty industry. Nah, menurut aku mungkin aja dia berhasil dengan jago ads gitu, walaupun dia baru lah di beauty industry. Atau ada juga yang mungkin gak jago ads tapi dia tuh jago banget jago banget dari sisi konten gitu, influencer misalkan. Dia influencer jadi bisa tinggal tap in brandnya ke akunnya dia. Tergantung lagi orangnya itu punya capability apa yang mungkin akan mempercepat dan mempermudah dia buat bisa scale up di bisnis beauty industry gitu. Tapi kalau misalkan orangnya belum punya banyak pengalaman, terus juga mungkin first time business owner, aku gak saranin di beauty industry. Why? Karena menurut aku player atau pemain di beauty industry itu even yang indie brandnya atau yang lokalnya aja tuh udah besar banget. Besar dalam arti itu skala perusahaannya gitu. Kayak coba deh let's say fashion brand tuh kayaknya aja nggak sebakar duit itu gitu. Bukan bakar duit sih, maksudnya seberani itu, seagresif itu dalam terms of marketing, product launches. Beda lah sama beauty brand itu sekalipun lokal lawan lokal, tapi lokalnya tuh ada yang kayak udah di sini, ada yang kayak di sini gitu kan. Kayak bedanya tuh jauh banget gitu. Cuma kalau misalkan sekalipun mau masuk ke beauty industry, menurut aku tentu semua industri itu ada opportunity-nya. There is always an opportunity. Tapi gimana caranya kita bisa create the blue ocean strategy tadi? Mau sesaturated apapun, kalau you have
apa ya, unique selling point, bisa bikin niche marketnya sendiri, bisa create the blue ocean strategy, pasti berhasil. Gitu. Jadi nggak usah pesimis sih. Mau apapun bisnis ya. Keren. Nah, momen di mana skin game itu paling kenceng penjualannya itu kira-kira kapan sih? Apakah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi aku sendiri itu content creator di niche beauty yang salah satu produk yang pernah aku review dan sering banget aku review itu ya produknya Skin Game karena emang cocok, terutama yang moisturizer, yang kain moisturizer. Tapi yang versi lama ya, yang versi lama itu sering banget aku review. Dan kemarin itu pas guanya lagi aktif-aktif live streaming, itu salah satu produk dengan penjualan terbaik di tempat aku ya. Nah aku jadi pengen tahu nih Ci, di momen mana atau kapan Skin Game itu penjualannya paling laris, paling kenceng? Apakah itu sekarang yang menyebabkan Ci misalnya pede banget untuk PO sampai ratusan ribu pieces? Oke, jadi sebenarnya paling kenceng sih setiap tahunnya semakin kenceng ya, pasti. Maksudnya penjualan itu meningkat dalam jumlah kuantitas produknya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari ini agak confidential tapi nggak apa-apa aku ceritain aja. Kalau dilihat dari financial history-nya, profit jauh lebih bagus dulu. Penjualan memang gak banyak, tapi profit marginnya besar banget. Karena apa? Karena dulu cost-nya itu kecil. Bahkan karyawan tuh dulu gak sebanyak ini ya. Sekarang tuh kayaknya karyawan tuh gak cukup gitu. Kayak harus nambah karyawan terus. Karena apa? Karena aktivitas yang harus dilakuin terlalu banyak sekarang. Kalau dulu aku pas mulai di tahun 2020, as simple as aku bikin konten, tiba-tiba udah viral aja gitu kontennya. Viral, nggak butuh ads. Apa itu ads? Nggak butuh endorsement, bener-bener purely konten organik dan itu menghasilkan. Tapi sekarang kan nggak bisa kayak gitu karena kompetisinya udah semakin ketat ya. Jadi sulit kalau misalkan cuma ngandelin konten organik doang. Sekarang harus dibantu dengan ads, harus dibantu dengan endorsement, harus dibantu dengan afiliator. Jadi profitnya kegerus terus gitu. Walaupun memang penjualannya meningkat, tapi profitnya itu sebenarnya presentase profit marginnya, profit to revenue ratio-nya itu tuh menurun gitu. Jadi itu sih sulit ya dari beauty brand ya saat ini, terutama kayak untuk mempertahankan penjualan yang bagus gitu ya, atau meningkatkan penjualan aja itu juga strategi butuh, duit juga butuh gitu. Jadi cost-nya gede. Tapi kira-kira itu penyebabnya apa tuh Ci? Apakah karena let's say content creator yang rate-nya semakin mahal, atau mungkin karena persaingannya makin kencang jadinya ibarat kata semua orang mencoba untuk bakar duit gitu ya. Kira-kira menurut Ci Michela apa tuh penyebabnya? Supply demand kali ya. Sekarang tuh beauty brand semua punya duit dan siap untuk marketing gitu. Siap untuk spend money untuk marketing. Jadi demand-nya ada banget. Gitu kan. Jadi karena demand-nya ada ya tentulah harga supply-nya itu naik gitu. Contohnya yang tadi ya, content creator rate card-nya naik karena apa? Banyak kok brand yang mau ngontak dia. Dulu awal-awal 2020 kayak content creator tuh masih kayak udah barter aja nggak apa-apa kak gitu. Kadang bahkan mereka yang nawarin barter aja atau enggak dikasih rate card yang murah-murah, yang penting dapat endorsement gitu kan. Nah sekarang konten semua orang udah bisa jadi content creator dan banyak gitu kan content creator sekarang, dan banyak juga brand yang mau mengendorse. Of course rate card itu juga jadi naik sih gitu. Jadi ya supply demand lah, kayak sekarang beauty brand tuh pada berani lah, bukan aku nggak bilang bakar duit sih, lebih berani bayar marketing budget, berani untuk ngeluarin marketing budget, jadi ya harganya juga naik gitu. I see. Terus Skin Game beberapa bulan terakhir itu baru repackaging seluruh produknya produk, betul. Nah itu aku lumayan kaget sih, karena dari POV atau perspektif kreator yang aktif banget ya, lumayan aktif gitu kan, mempromosikan Skin Game. Menurut aku untuk kain moisturizer yang kemarin itu udah best selling banget gitu, kayak secara produk, secara demand itu juga bagus banget. Tapi apa sih penyebabnya Ci misalnya ngambil keputusan oke, kita mau repackaging, dan gak cuman satu produk yang kita repackaging, tapi semua produknya itu kita keluarin dengan bentuk baru, packaging baru, dan bahkan menurut aku gaya brandingan yang baru somehow. Oke. Sebenarnya alasannya itu kayak banyak banget, tapi aku ceritain beberapa aja kali ya. Yang pertama tuh kenapa si bestsellernya itu di repackage. Pertama karena kayak we don't settle for the bare minimum gitu. Iya itu udah laku, itu orang udah suka, tapi
kita selalu dengerin feedback yang masih bisa kita improve gitu. Ada feedback negatif, contohnya, botolnya kok nggak airless packaging, jadi susah nih ngabisinnya, apalagi dia botolnya kan lumayan tinggi tuh. Jadi gak bisa dipakai sampai habis. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang ngerasa aduh kurang lembab karena teksturnya terlalu gel dan kayak hilang aja gitu kan, mudah meresap, jadi kayak berasa kelembapannya itu gak ada. Nah hal-hal yang kayak gitu yang mungkin menurut beberapa orang atau beberapa brand gak penting lah, orang udah jadi best seller gitu. Tapi menurut kita itu penting banget. Jadi kayak negative reviews kalau udah setiap minggu itu minimal ada 2-3 itu muncul, itu artinya udah harus di pay attention gitu, udah harus dikasih atensi. Dan akhirnya aku kasih atensi dan aku lakukan FGD juga. Dan banyak yang confirm gitu, kayak better diganti ke airless pump. Dan tolong dong dibikin satu varian lagi untuk kulit kering, karena tadinya kan dia teksturnya gel, jadi khusus untuk kulit berminyak. Dan akhirnya kita lakukan lah. Pokoknya sebenarnya simple sih, kayak inisiasi kenapa mau repackaging, kenapa mau rebranding dan relaunching. Kita bilangnya Skin Game 2.0. Kenapa mau bikin Skin Game 2.0? As simple as karena kita masih memperhatikan komen negatif gitu. Dan kita ngelihat masih banyak nih room for improvementnya. Banyak banget malah. Even sekarang udah Skin Game 2.0 ada aja loh. Room for improvementnya akan selalu ada gitu. Jadi memang gak bisa sih selamanya cuma di situ-situ aja. Tapi kalau menurut lu sendiri Ci, di titik mana seorang founder itu ketika mendengarkan komplain dari customer melihat itu sebagai sesuatu yang harus diubah dan sebagai sesuatu yang nggak harus diubah? Karena kalau misalnya tiap komplain itu kita misalnya kita harus rebranding dan relaunching produk untuk setiap komplain yang muncul, kan nggak bakal habis-habis dong. Betul. Tapi kalau menurut Ci Michela sendiri apa tuh pembatasnya? Oke. Ini problemnya udah kegedean nih dan kita harus rebranding atau relaunching produk kita. Oke, jadi aku melihat frekuensi kali ya. Frekuensi berapa kali komen atau review negatif tersebut tuh muncul. Kalau dia cuma muncul sebulan 1 kali, oke lah gue tutup mata. Contohnya kardusnya kurang tebel gitu kan. Itu kayak atau bukan sebulan sekali deh, berapa persen orang yang komplain hal tersebut dan seberapa sering repetisinya hal tersebut tuh muncul. Karena memang yang namanya produk atau brand itu tuh nggak bisa menyenangkan semua orang ya, nggak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada aja yang kok ini kurang. Bahkan sekarang udah rebranding, lebih suka packaging yang lama. Kan nggak mungkin gue balik lagi ke packaging yang lama. Tapi lebih banyak mana nih yang suka packaging lama atau packaging yang baru gitu. Jadi melihat proporsinya berapa banyak yang komplain, dan yang kedua ngelihat frekuensinya seberapa banyak komplain tersebut tuh muncul gitu. Kalau memang on daily basis, as simple as lagi scrolling Twitter lah, lagi scrolling TikTok, baca komen, kok nggak airless pump ya? Pengen banget beli tapi sayang nggak airless pump. Itu aja, maksudnya as simple as kayak gitu, nggak usah lah bikin metode riset yang belibet gitu ya. As simple as kita scroll social media itu kan bisa ngelihat komen-komen apa aja yang muncul tentang produk atau brand kita. Dan yang kedua adalah harus divalidasi lagi gitu. Validasinya gimana? Bisa dengan cara FGD, interview, sampling, questionnaire gitu-gitulah. Jadi nggak bisa sih semua komplain itu memang dicerna gitu ya dan dilakukan, karena habis juga duitnya. Yes. Gue setuju banget sih, terutama di poin dimana kadang market research terbaik itu ya sesimpel kita scroll komen. Betul. Karena problem dari customer kita itu sebenarnya ada di sana semua, cuman kitanya mau membuka mata atau enggak. Betul. Tapi ada satu hal sih yang gue lumayan seneng dan gue lumayan amazed ya dengan sosok Ci Michela itu. Adalah ada satu konten kemarin gue pernah lihat. Jadi kontennya itu lu ngerespon feedback, kayak negative feedback tentang Skin Game. Dan lu responnya itu dengan cara yang menurut gue gak pernah dilakukan oleh founder skincare atau brand manapun. Mungkin gue yang gak pernah lihat atau bagaimana kan. Tapi responnya itu adalah kayak lu say sorry kalau misalnya si orang ini merasa nggak nyaman ataupun mereka nggak suka dengan produknya, tapi ya itu apa adanya. Lu ngerti nggak sih, kayak nggak banyak founder yang gue lihat itu mau mengakui kalau produknya itu bisa nggak cocok untuk sebagian orang. Kayak boleh dijelasin nggak apa yang menyebabkan mungkin lu bisa mengambil keputusan untuk membuat konten seperti itu? Karena ya balik lagi, nggak banyak founder mau mengakui kalau produk mereka itu bisa nggak cocok dengan sebagian orang. Jujur gue tuh sering ya dapat pertanyaan ini, dan memang gue tuh nggak punya jawaban yang kayak wah gitu.
Kayak itu as simple as lu sebagai customer kalau misalkan komplain ke brand terus brandnya minta maaf tapi defensif, how do you feel? You karena kemarin baru ada loh. You feel neglected, right? Iya, kemarin baru ada kan, maksudnya founder yang dimana produknya itu kayak tidak sesuai lah, dan somehow public akhirnya komplain. Ya, dan menurut aku sendiri responnya itu agak kurang dan berbeda banget dengan cara respon dari Cimisela sendiri. Makanya aku juga lumayan kaget pas aku lihat responnya Cimisela. Wah, ini keren banget nih. Belum pernah ada founder yang mengakui kalau oh, it's okay kalau skin game itu nggak untuk kamu, masih banyak juga kok produk-produk, itu gue ingat banget, masih banyak juga kok produk-produk skincare lainnya. Gue bahkan udah lupa kapan upload itu. Itu kayaknya di 3 atau 4 bulan yang lalu itu gue ingat banget. Tapi itu emang SOP dari customer relationship kita. Juga kalau balas chat misalnya ada yang bilang, Kak aku gak cocok nih sama produknya. Biasanya beberapa brand itu memaksakan, oh mungkin lagi proses adaptasi, lagi purging. Pelembab gak akan purging ya. Pelembab gak ada kandungan bahan aktif loh. Jadi biasanya kita tuh bilang coba dipastikan lagi, nggak cocok itu mungkin karena layering, nggak cocok layering sama produk lain. 2, atau memang tidak cocok dengan bahan baku yang ada di moisturizer tersebut. Atau mungkin perhatikan juga dari lifestyle. Tapi kalau udah dipastikan nggak cocoknya dari produk tersebut, dihentikan. Karena nggak semua, walaupun reviewnya itu banyak yang positif, nggak berarti semua orang akan cocok gitu. Jadi kayak closure gitu kan, kelar, lu nggak debat gitu. Biasanya tuh brand saling debat kayak mungkin purging Kak, atau mungkin lagi proses adaptasi Kak, hal-hal yang kayak gitulah ya. Eventually customer malah jadi nggak puas gitu loh, karena customer tuh mau dapat closure, mau dapat yang kayak kepastian. Jadi gue bisa pakai atau enggak gitu kan. Yes, dan lu berani jawab, mungkin emang produk gue nggak cocok aja sama lu gitu. Menurut gue itu hal yang keren banget sih. Gitu ya. Ya menurut gue itu hal yang keren banget. Tapi menurut gue tuh hal yang kayak memang sewajarnya harus dilakukan. Memang sewajarnya ya. Kayak what do you expect? Kalau nggak cocok masa gue paksain. Tapi banyak loh yang begitu. Gitu ya. Iya. Yes, nah jadi mungkin menurut gue ya somehow apakah mungkin ini datang dari ajaran keluarga mungkin? Enggak juga sih. Enggak juga, tapi kayaknya karena apa ya? Karena pas bikin skin game itu gue selalu memposisikan diri sebagai konsumen. Jadi apapun yang gue lakukan di skin games, pertama-tama gue posisikan diri gue sebagai konsumennya dulu. Dan sebagai konsumen kayak gimana sih respon yang ingin gue dapatkan dari brand, dan apa yang gue lakukan di skin game ya kurang lebih itu kayak gitu sih polanya. Even until now. Yes. Gue juga mengakui kalau misalnya sebagai KOL di beauty ya, salah satu PR ataupun dalam artian KOL spesialis yang paling ramah dan responsif dan istilahnya menyenangkan banget lah kerjasama dengan si orang ini, itu salah satunya dari skin game sendiri. Kayak gimana caranya lu membangun culture yang awalnya dimulai dari lu sendiri tapi bisa sampai ke semua tim. Actually kayak we attract the people yang emang mirip sama kita gitu. Jadi secara nggak langsung dan cukup mudah untuk skin game itu dapat orang-orang yang karakternya tuh skin game banget. Jadi even skin game is a personality, it's not just a brand. Tapi orang-orang tuh kayak suka bilang, ih orangnya tuh skin game banget. Oh, kayak gitu? ada definisi personality yang dia skin game banget orangnya. Gitu. Dan nggak tahu gimana ya, kayak gue tuh selalu menemukan orang-orang yang karakter itu cocok aja gitu sama skin game. Dan itu bukan effort dari gue ya, gue nggak ada core valuesnya seperti ini atau enggak. Gue bahkan nggak punya tim HR yang ngajarin karyawan gue gitu. HR program gue tuh belum matang. Jadi sebenarnya as simple as mungkin berkat kali ya, berkat gue ditemukan sama orang-orang tuh yang memang gue butuhkan dan cocok banget lah dengan skin game, dengan karakter skin game gitu sih. So it's not me, kayaknya memang berkat gue aja kebetulan. Yes. Keren. Nah mungkin kita sedikit flashback dulu aja ya ke awalnya skin game. Tadi lu cerita skin game itu dibentuk di tahun 2020 ya? Iya. Berarti itu pas COVID? Pas COVID. Jadi sebenarnya gue tuh explore skin game. Explore tuh maksudnya kayak bikin PT, terus habis itu explore pabrik-pabrik, nyari bahan baku. Itu sebenarnya udah dari 2018 akhir lah, 2019. Itu sebenarnya memang ada, jadi kalau ditanya, ya kalau lu lihat di akte PT skin game dibangunnya 2019. Cuma sebenarnya benar-benar baru launching itu di 2020, benar-benar pas pandemi. Jadi gue waktu masih packingnya di rumah karena lagi pandemi, jadi nggak bisa keluar-keluar.
semuanya gue outsource tim datangnya ke rumah gue, jadi kantornya di rumah untuk sementara waktu itu. Gitu sih. Cuma emang preparationnya itu cukup lama ya, 1 tahun lebih. Kenapa memilih niche beauty pada saat itu? Karena kalau misalnya sekarang nih ya, orang mau mulai bisnis dan mereka bilang, oh gue mau bikin produk skincare atau brand skincare sendiri, itu masuk akal banget. Why? Karena Maklon itu gampang banget sekarang. Banget. Terus sekarang 1.000 piece bisa ya? Oh sekarang udah, gue kemarin kena 1.500. iklan. Modal 5 juta doang bisa punya brand sendiri. Iya ya, dulu gitu. gila gue setengah mati ya nyari Maklon. Apalagi waktu itu tuh gue masih agak anak-anak gitu kan bentukannya. Jadi gue ke pabrik Maklon tuh bener-bener kayak. Itu berarti di umur berapa elunya? Aduh, berarti kalau 2019 tuh gue kan 26 ya sekarang. Oke. Ya, kurang lebih dikurangin 22. aja. Iya, sekitar 21, segitu ya. 22 gitu ya. 21 22 lah ya. 21 22. Nah, itu gue kan ke pabrik Maklon tuh kayak, "Misi Mbak, mau nanya." Terus ditanya udah punya PT belum? Belum. Mereknya udah terdaftar di Haki belum? Belum gitu. Jadi kayak gue bener-bener cold calling ya itu namanya. Kayak gue nyari di Google pabrik Maklon terbaik, gue teleponin salah satu, terus gue kayak boleh nggak bikin janji sama salesnya bla bla bla. Cuma ya pas ditanya gue mampu produksi berapa ya gue aja belum jadi apa-apa, gue juga nggak tahu gue harus produksi berapa, dan mereka tuh mintanya puluhan ribu. Ada waktu satu pabrik 50.000, gila. Gue kayak udah pesimis dong, gimana caranya gue produksi 50.000 piece. Sampai akhirnya gue ketemu lah satu pabrik yang menerima MOQ kecil, tapi terkecilnya sendiri itu 1.000. Berarti PO pertama Skin Game itu 1.000 piece. 1.000 piece, terus barulah naik pelan-pelan gitu. Tapi ya sekarang beda ya, kayak 500 juga bisa. 100 piece itu banyak sekarang ya pabrik-pabrik yang mau ngambil kan. Jadi sebenarnya barrier to entry-nya itu ya tadi balik lagi ke pertanyaannya, sebenarnya masuk ke beauty industry itu masih bisa atau enggak sih? Kayak barrier to entry yang pas gue masuk itu beda sama barrier to entry orang sekarang. Sekarang resources-nya banyak. Mau masuk beauty industry, pabrik Maklon banyak, buku kayak gini banyak yang lu bisa beli untuk lu pelajarin gitu kan. Resources-nya banyak, tapi competition itu jadi ketat. Karena semua orang jadi pinter. Dulu resources-nya susah, tapi competition-nya gak ketat. Karena belum banyak yang masuk di Berarti emang dilemanya itu di sana gitu. Iya, resources-nya susah banget waktu itu. Apalagi dulu nggak tahu ya, mungkin karena gue juga masih newbie, bingung impor packaging tuh dari mana. Nggak mau kan packagingnya cuma yang gitu-gitu aja kan. Dan especially sekarang di lokal tuh gue belum menemukan satu vendor pun yang packaging itu bagus banget. Jadi masih harus impor untuk packaging. Itu pun learning by doing, kayak gue nyari forwarder lah, macam-macam lah. Dan kalau sekarang forwarder nggak usah lu cari, mereka kontak lu bahkan. Iya. Mau nggak pengiriman dari Cina ke Indonesia, dari Korea ke Indonesia, dari sini bisa dihandle semua. Kalau dulu susah setengah mati gitu. Tapi berarti dari PO pertamanya Skin Game udah sampai memikirkan, oh gue mau packaging gue itu harus beda dari yang lain. Jadi gue nggak mau pakai packaging yang tersedia lokal gitu, nggak mau gitu. Jadi waktu itu gue masih ngambil dari vendor lokal, tapi vendor, jadi rata-rata ya vendor packaging lokal pun mereka sendiri itu masih impor. Jadi gak gitu banyak lah yang produksi di dalam negeri ya. Dan waktu itu kan gue nggak bisa impor sendiri, plus kalau lu impor sendiri kan MOQ gede. Jadi gue ngambil dari vendor lokal yang udah nyetok. Dia udah nyetokin, jadi gue ambil dari dia. Jadi gue nggak kena MOQ yang gede ratusan ribu atau puluhan ribu gitu. Cuma harganya jadi mahal. Gitu. Jadi ya namanya juga MOQ dikit, pasti harganya kan kenaikan gitu sih. Tapi apa yang membuat pada saat itu ya lu memilih niche beauty yang kalau tebakan gue ya di 2020 itu niche beauty bukan sesuatu yang menjanjikan banget, atau kepikiran untuk orang pengen punya brand skincare. Kayaknya 2020 kagak ada yang bilang seperti itu. Apalagi gitu. 2019 kan gue tertarik bikin beauty brand itu di 2019 kan. Di saat itu bahkan bokap gue tuh bilang, lu nggak salah jualan maksudnya beauty gitu. Dimana kayak lu ke Watson kayak, ini boleh sebut brand kan ya? Gak apa-apa. Lu ke Watson, lu ke Century, itu di situ udah ada tuh berbagai beauty brand dan rata-rata udah impor dan memang sudah bagus-bagus. Apalagi lu nggak bisa ngalahin se-Unilever lah, L'Oreal, P&G gitu kan. Itu udah kayak massive brand gitu kan. Terus tapi waktu itu gue emang ngelakuin itu out of passion, as cringe as it sounds, tapi itu out of passion banget. Bahkan gue tuh pas bikin Skin Game itu benar-benar kayak hobi doang gitu. Jadi sebenarnya gue tuh awalnya bisnis pertamanya banget tuh di F&B. Jadi gue ngerasa waktu itu bisnis F&B gue tuh lebih menjanjikan.
Jadi skin game itu benar-benar kayak gue selesai ngurusin bisnis F&B gue pulang gue ngurusin skin game dan gue seneng banget. Kayak itu kayak escape gue gitu. Kalau gue udah capek ngurusin gue jenuh ngurusin bisnis yang F&B, gue ngerjain skin game itu sebagai kayak escape gue dan gue kayak seneng banget ngejalaninnya. Terus ternyata F&B-nya gue bangkrut. Oke. Pas bangkrut, ya udah gue punya banyak waktu dan gue fokus di skin game. Dan ternyata nggak tahu gimana, mungkin berkat dari Tuhan juga momentumnya tuh dapat. Pas gue fokus, pas banget beauty industry tiba-tiba rame gitu. I see. Tapi kalau misalnya untuk progres skin game sendiri, apakah selalu mulus dari awal sampai sekarang atau enggak? Enggak. Kita tuh kayak fluktuatif lah ya pasti. Apalagi dulu tuh kita sempat yang namanya FOMO kan. FOMO skin game tuh sempat nggak jadi juaranya basic skincare. Skin game itu mau jadi segalanya gitu. Kita ngeluarin produk tuh banyak banget. Kita kayak sebenarnya nggak bisa dibilang optimis sih. Forecasting yang terlalu muluk-muluk kali ya. Kayak kita ngerasa oke, kita jual ini bisa. Kita launching produk banyak banget sampai akhirnya ternyata slow moving produknya. Nah slow moving tuh udah slow moving, pusing dong gimana, gudangnya penuh, barangnya gak kejual-jual. Yang hero produknya tuh cuma si kain moisturizer sama Acne Warrior. Itu doang hero-nya. Jadi mereka berdua menompang produk-produk slow moving yang lainnya. Sorry, pada saat itu SKU-nya ada berapa tuh? Kalau di-compare kan berarti gue. 2 nih si hero produknya kan? Mungkin 20-an lebih ada lah. 20-an? 20-an. Wow. 20-an waktu itu. Sampai akhirnya gue notice, ternyata salah nih, gue gak boleh FOMO. Karena waktu itu gue lihat semua brand kok launching. Tapi eventually ya gue jadi sama dong. Jadi red ocean strategi, gue jadi sama kayak brand lain. Gue harus keluar dari lingkaran tersebut, gue harus cari gue tuh mau jago di mana dan memang gue jago di situ. Karena ya udah gue bikin sekarang produknya cuma 8 SKU doang. Dan kita berkomitmen kalaupun mau nambah SKU maksimum banget tuh 1 SKU setiap tahunnya, nggak boleh lebih dari 1 gitu, kecuali varian, misalkan varian A, varian B itu nggak apa-apa. Cuma kalau new SKU yang benar-benar baru banget itu tuh maksimum 1 setiap tahun, nggak boleh lebih gitu. Jadi karena gue ngerasa kemarin tim gue juga jadi capek, launching produk tuh capek loh. Kayak capek banget, ribet gitu kan launching produk. Harus dimulai dari nol lagi kan. Dan sebenarnya bukan berarti itu nggak bisa ya. Sebenarnya itu pun strategi yang bisa berhasil kalau memang lo punya resources yang mencukupi. Gue sadar resources gue nggak mencukupi dari segi SDM, dari segi modal. Jadi gue nggak bisa tuh ngikut-ngikutin brand lain yang mungkin launching produk terus-terusan. Gue boncos. Orang lain berhasil, yang ada kalau gue boncos gitu sih. Jadi downfallnya skin game itu gara-gara FOMO sih. Itu di tahun keberapa? 2021, 2022 lah. 2021 udah mulai panik. Kok beauty brand jadi banyak ya gitu. Oke, langsung ke pabrik bikin start formulating gitu supaya bisa launching di tahun depannya kan. Tuh nabung formulasi tuh kayak bikin ini pas 2022 formulasi udah beres, launching banyak banget lah pokoknya. Gue juga sampai nggak inget launching apa aja, pokoknya banyak lah. Tiap bulan waktu itu sempat 3 bulan berturut-turut launching gitu. Dan produknya jadi nggak maksimal juga karena keterbatasan resources ya. Kayak gimana ya, kayak produknya tuh ya nggak yang inovatif banget, biasa aja, yang kayak lu bahkan bisa dapetin produk yang sama mungkin dari brand lain yang nggak ada unik-uniknya sama sekali gitu sih. Keren sih, maksudnya seorang founder, gue jarang sih nemu entrepreneur atau founder itu yang bisa membreakdown kesalahannya sendiri. Karena jujur banyak founder atau entrepreneur yang gue temui itu jatuhnya semi narsistik gitu loh. Jadi makanya kadang itu kita yang entrepreneur itu butuh mentor, butuh circle yang sesama entrepreneur atau sesama founder juga yang lu salah gitu, harus diingetin sama orang lain. Tapi somehow gue rasa lu bisa membreakdown kesalahan lu sendiri dan itu keren sih menurut gue. Banyak merenung aja sih sebenarnya. Sama mungkin harus humble ya. Kadang gue ngerasa tuh orang terlalu sombong sampai mereka tuh nggak bisa ngelihat kesalahan di diri mereka sendiri gitu dan nggak terima untuk kayak mengaku mereka tuh salah gitu. Kalau gue tuh kayaknya suka disalah-salahin gitu. Kayak kalau misalnya ada yang point out my mistakes, gue sangat appreciate daripada dipuji-puji doang gitu. Dan gue benar-benar kalau dikasih tahu kayak lu kayaknya kurang di sini, kok brand lu makin gak jelas apa gimana gitu. Kayak gue
lebih mendengarkan itu daripada pujian. Kalau pujian tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kalau kritikan tuh gue diserap banget gitu. Dan ya emang harus humble sih, soalnya biasa orang defensif ya kalau nerima kritik defensif. I see. Ya keren banget. Nah jadi dari proses tersebut kan bayangan gue itu adalah awalnya Skin Game dibentuk, terus jalan-jalan 2021 2022 ada problem di products yang kebanyakan SKU-nya winning hero products-nya cuma 2. Tapi at the same time itu kan grow terus gitu kan. Bahkan sampai di titik ini gitu. Berarti banyak banget campaign-campaign yang udah pernah lu cobain, banyak banget channel-channel marketing yang pastinya juga udah pernah lu cobain. Kalau untuk Skin Game sendiri, marketing channel apa sih yang selama ini paling works gitu di Skin Game? Kalau social media, Instagram, karena kita was born on Instagram. Kita tuh brand yang lahir di Instagram. Sekarang banyak juga brand yang lahir di TikTok ya. Dia mungkin di Instagram followersnya nggak gitu banyak, kontennya biasa aja, tapi di TikToknya rame banget. Nah kalau Skin Game itu adalah brand yang awalnya lahir dari Instagram, karena waktu itu memang TikTok kayaknya belum ada TikTok Shop, belum seramai sekarang lah ya. Kita born di Instagram, jadi sampai sekarang pun kita tuh masih paling besar platformnya itu Instagram. Gitu. Cuma kalau untuk e-commerce kita itu paling besar di Shopee sih. Masih di e-commerce juga, tapi di Shopee. Dulu tuh sempat di TikTok Shop juga. Ya. Cuma pas TikTok Shop-nya tutup, customer tuh pindah semua lagi ke Shopee. Oh, yang terjadi, oke. Ini mungkin gue tiba-tiba nih, gue mau nanya nih. Pada saat ditutup itu customer lu pindah apa ngilang? Karena banyak teman-teman pengusaha itu lapornya ke gue malah customernya hilang bukannya pindah. Sebagian pindah, sebagian hilang kali ya. Oke. Tapi presentasinya berapa besar tuh gue tidak bisa memberikan angka pastinya. Cuma yang gue realize adalah jadi pengguna di TikTok itu adalah pengguna yang menurut gue memang mereka tuh main TikTok untuk entertainment kan. Terus habis itu jadi suka deh sama ini tertarik check out produknya. Jadi banyak banget impulsive buyers. Dimana itu nggak bisa gue dapetin di e-commerce manapun, di platform manapun, dan cuma TikTok doang yang punya tuh. Orang-orang yang lagi scrolling tiba-tiba check out, gitu kan. Even if si Shopee punya Shopee video lah, tapi tuh nggak ada tuh customer atau audience yang intinya nggak seimpulsif TikTok. TikTok gak itu impulsif banget sih. Profilingnya beda profile sih, gitu. Dan nah yang hilang itu adalah impulsive buyers gue yang dari dulu di TikTok tuh banyak, ya udah hilang begitu aja. Tapi ada juga orang yang memang udah tahu brandnya dari Instagram tapi check outnya di TikTok. Nah itu mereka masih bisa pindah ke platform lain gitu. Cuma impulsive buyernya itu yang gue hilang bener-bener. Udah nggak ada tuh orang check out tiba-tiba. Ngerasain kan pasti. Yes. Kalau ngomongin soal TikTok Shop itu pasti ujung-ujungnya nyambung ke ini ya Ci ya, skincare yang dari China. Apalagi di tahun 2022, 2023 itu gue kemarin lihat grafik ya. Jadi grafik market share untuk skincare sendiri. Jadi sebelum di 2022 awal itu market share-nya itu masih dimiliki oleh lokal mayoritasnya. Tapi setelah itu malah yang mendominasi itu adalah skincare dari China. Kalau di Skin Game sendiri merasa dampaknya nggak sih dari masuknya brand-brand ini? Ngerasa dampaknya pasti ya, karena dampaknya maksudnya dengan masuknya brand luar ke Indonesia itu pasti berdampak ke beauty industry secara keseluruhan. Jadi of course orang-orang di dalamnya juga player beauty industry di dalamnya juga berdampak. Nah tapi kayak gue tuh orangnya nggak salty gitu ya. Biasa tuh orang selalu menyalahkan kayak gara-gara brand A, brand B, brand C gitu. Kalau gue pribadi sih iya memang mereka itu bikin salah satu penyebab mungkin omsetnya jadi gak bagus, penjualan jadi rendah dan lain-lain. Tapi kadang gue juga bercermin wajar gak sih brand tersebut lebih laku dibandingin gue. Karena gue lihat brand-brand yang besar di TikTok ya, brand-brand China yang besar di TikTok itu memang strategi udah jauh lebih jago dibandingin brand lokal gitu. Jadi it's not as simple dia dari Cina makanya laku gitu. Apa nih strategi yang dia mainin gitu loh. Kayak gue justru lebih melihat gue tentu saja tidak senang, tapi gue tuh jadi lebih kayak oh ternyata kayak gini doh cara mainnya supaya bisa segede dia. Kebayang gak sih? Yes. Kayak instead of menyalahkan keadaan, gue juga sadar lah kapabilitas gue aja memang belum sehebat dia, sejago dia gitu. Jadi wajar dia bisa mendapatkan market share yang sangat besar di Indonesia gitu.
kesel iya, tapi nggak apa ya, nggak terus-terusan menyalahkan keadaan sih. Justru gue jadi kayak punya tercerahkan gitu. Oh, cara mainnya tuh kayak gini gitu. Ngerti gak sih? Karena waktu itu brand lokal tuh kurang lebih cara mainnya tuh mirip-mirip. Strategi mainnya tuh mirip-mirip gitu loh, kayak ya itu aja gitu kan, sampai akhirnya this one brand specifically masuk ke Indo dan anjir cara mainnya jago banget gitu loh. Kayak gue sampai waktu itu sempat survei bukan survei sih, kayak gue tuh ke kota-kota lah, dimana ada reseller gue tuh kayak mampir ke toko-toko kecantikan yang ada di kota-kota kecil. Jadi kalau kita kan biasa belinya di Watson gitu kan, atau di mall-mall. Nah di kota-kota yang waktu gue di Palembang itu banyak banget toko kecantikan yang di ruko-ruko gitu. Dan di situ udah ada brand Cina banyak banget, kayak lengkap gitu loh. Dan kayak gue ngeliat gila ini brandnya tuh lumayan baru lah, hitungannya waktu itu lumayan baru, tapi distribusinya pun udah, supply chainnya sebagus itu, distribusinya udah di mana-mana. Kalah gitu sama brand lokal yang masih jualan waktu itu di online aja. Distribusinya belum menyeluruh sampai ke seluruh Indonesia, dia udah sampai satu Indonesia gitu. Terus mungkin another thing yang jadi key takeaways-nya gue, kayak dulu masyarakat Indonesia itu nggak se-aware itu loh sama skincare. Karena apa? Karena distribusi itu masih belum merata gitu lah ya. Kayak brand lokal yang indie brand itu tuh belum nyampe tuh ke pelosok-pelosok. Tapi sedangkan karena brand China ini distribusinya udah luas banget, dia itu kayak open new market gitu loh. Orang-orang yang dulu yang nggak pakai skincare, yang di pelosok-pelosok sekarang pakai skincare. Plus harga skincare yang dulu mungkin kalau dari grupnya Paragon itu kan harganya banyak kan murah ya, kayak 30-40 ribu ya waktu itu. Naik harga jadi 100 ribuan. Karena beli si brand China ini, kayak standar harga mereka terhadap skincare pun naik. Sadar gak sih? Ngerti gak sih maksudnya? Yes. Ya kan, kayak sebenarnya iya si brand China ini a threat lah ya, gue bisa bilang kayak tantangan banget, challenge banget, musuh lah ya untuk brand lokal. Tapi at the same time banyak banget yang gue pelajarin sejak dia masuk ke sini gitu. Tapi untuk bisa menjadi seperti itu PR lagi, gimana caranya dia bisa. Maksudnya itu kan cuma kayak gini ya ada cara ngejalanin, cuma pas mau ngejalanin juga susah ternyata. Gitu sih. Nah dari tadi pas menjelaskan kan banyak banget strateginya dia nih, strategi dia keren banget, keren. Tapi boleh nggak sih dijelasin lebih rinci gitu dan lebih detail sebenarnya dari apa yang lu breakdown, strategi seperti apa sih yang si orang ini mainkan dan sampai strategi itu bisa bikin lu amazed banget. Keren banget nih cara mainnya gitu. Jadi yang bikin gue amazed adalah dia tuh pakai Blue Ocean Strategy, di mana produk pertama dia tuh fokus di satu produk doang waktu itu. Brand yang terbesar lah di TikTok, dia fokus di pelembab doang. Dan saat itu brand lokal belum ada loh, maksudnya semuanya punya pelembab. Tapi gak ada satupun yang bilang dia juaranya pelembab, ya kan? Dan si brand ini tuh masuk dengan ini pelembab gue gitu. Dan dia langsung kayak hero produknya pelembab, dan itu tuh marketing message-nya tuh rata di seluruh platformnya dia, promosinya pelembab. Di saat waktu itu brand lokal lagi pada launching. Misalkan gue ya, di TikTok gue lagi promosiin produk A, di Instagram promosiin produk B, Twitter promosiin produk C, kayak message-nya ya udah beda semua. Kayak gue bingung brand gue tuh dikenal sebagai brandnya apa. Tapi sedangkan yang dilakukan si brand China tersebut, dia tuh semua platformnya rata, masif. Message-nya itu sama, pelembab, dan dengan tagline-nya dia lah. Ya kan, inget gak sih? Setuju. Kayak massively, dan jadi orang tuh langsung, oh gila pelembab dia tuh bagus gitu. Padahal pelembab brand lokal pun bagus. Tapi gak ada loh yang mempromosikan pelembab itu adalah pelembab terbaik gitu kan. Jadi itu fokus gitu. Dia tidak FOMO. Kayak apa ya, ya mungkin mereka juga udah lebih jago lah. Mereka tidak FOMO yang kayak, produknya harus banyak. Mereka fokus satu produk, dan produk itu tuh yang jadi breakthrough-nya mereka untuk produk-produk selanjutnya. Setuju. Dan bener sih, maksudnya yang salah satu hal yang kemarin gue juga sempat ada breakdown juga, dan gue setuju banget dengan apa yang lu jelasin, Ci. Jadi gue ingat banget pada saat mereka fokus untuk nge-push si moisturizer ini, itu adalah masa-masa di mana brand lokal semuanya pada FOMO ngeluarin mungkin SKU baru tiap minggu. Gue ingat banget ada satu brand skincare itu yang sekarang juga termasuk brand skincare lokal yang gede banget ya. Itu pada saat itu kalau nggak salah sekali ngeluarin serum itu puluhan serum di satu momen. Makanya pada saat itu gue rasa, wah kenapa brand satu ini, yang brand China ini, kok unik banget approach-nya. Instead of dia ngeluarin banyak produk, kenapa yang di-push itu hanya si satu produk ini. Betul. Gitu.
Dan kita sebagai dalam tanda kutip marketer itu kan somehow juga melihat apakah market itu gak bosan gitu, gak jenuh di push satu produk terus, tapi ternyata it works. Mungkin mereka emang pernah mengeksekusi strategi yang sama yang hanya tinggal dipindahkan ke sini ya. Betul. Maybe aja gitu kan. Mereka orang-orang berpengalaman lah. Yes. Keren sih. Dan salah satu hal itu yang gue nangkepnya itu adalah gue seneng banget pas lu jelasin kalau teman-teman entrepreneur dan teman-teman pengusaha itu jangan hanya melihat si mereka ini sebagai threat. Ya emang benar mereka itu threat gitu kan. Kalau misalnya SWOT itu mereka udah pasti masuk ke T-nya threat gitu kan. Big threat gitu. Cuman ya kita harus belajar gitu. Harus belajar karena gak cuman mereka ini sebagai threat, mereka bisa jadi threat karena permainan mereka itu rapi, bagus dan rapi. Plan-nya itu bagus banget. Betul. It's not as simple menyalahkan mereka dari China sih, makanya laku. Bukan mereka dari China yang bikin mereka laku di sini, tapi karena strategi yang mereka mainin itu bagus banget. Dan terstruktur, rapi. Apalagi ya, kayak brand lokal banyak harus belajar sih dari brand luar itu. Apakah lu juga salah satu yang terus memantau dan belajar dari mereka? Memantau sih kalau sekarang kalau dulu sih iya, pas mereka baru masuk tuh gue sangat memantau ya apa pergerakan mereka, kayak ini mereka ngapain lagi gitu. Tapi kalau sekarang sih iya memantau, tapi nggak 100% fokus gue di situ sih. Kayak oke, gue udah tahu beberapa hal yang mereka lakuin, gue pilih apa sih yang masih bisa gue implement di Skin Game gitu. Jadi ya fokus eksekusi ya juga gitu, nggak terlalu mantau banget gimana banget. Yes, keren. Nah, ada satu hal nih yang gue pengen tanya nih dari tadi sebenarnya. Misalnya kayaknya kayak pengalaman banget nge-breakdown bisnis, nge-breakdown strategi dari sebuah brand dan juga untuk planning, forecasting dan lain-lain. Menurut gue itu bukan sebuah skill yang mudah untuk dipelajari atau bisa tiba-tiba muncul aja di seseorang. Dan dari gue kan lumayan seneng liatin Twitter lu by the way. Oh, lu main Twitter juga. Iya, jadi gue kayak seneng baca thread-thread yang lu tulis. Menurut gue itu menarik banget. Dan salah satu hal itu yang pernah lu bahas itu adalah tentang privilege. Kemarin lu pernah bahas kalau lu datang dari background keluarga pengusaha, itu benar? Betul. Dan kemarin juga pernah dalam tanda kutip lu bikin video untuk merespon komentar kalau gue emang punya privilege kayak so what gitu, dan gue mau memaksimalkan karena ya semua orang yang punya privilege bakal melakukan itu gitu. At least gue udah mengusahakan sesuai dengan apa yang gue punya dan kapabilitas gue. Yang gue pengen tanya itu adalah apakah privilege itu menurut lu penting di lu? Oke, jadi kadang gue tuh kalau ngeliat orang yang gak punya privilege ya, apalagi privilege ekonomi, terus bisa berhasil di bisnis, menurut gue gila nih orang tuh hebat banget. Dan gue selalu minder sama orang-orang yang sukses tanpa privilege. Karena bagi gue sendiri privilege itu berperannya sangat besar banget terhadap kesuksesan, terhadap karir, terhadap journey gue membangun Skin Game. Itu tuh privilege itu berperannya sangat besar banget. Makanya kalau misalkan orang-orang yang berprivilege tapi tidak mengakui, menurut gue tuh kayak gimana ya, kayak jangan membohongi publik gitu loh. Karena privilege tuh ada banget, terutama privilege ekonomi. Kayak kalau Skin Game-nya kenapa-napa waktu itu, gue masih bisa hidup dengan orang tua gue gitu kan. Gue masih punya keluarga yang bisa menanggung hidup gue. Jadi kayak menurut gue malu sih justru kalau ngaku-ngaku gue tuh gak punya privilege bikin bisnisnya dari nol sampai akhirnya sukses gini. Gue tuh jual cerita bohong kan. Dan sama halnya seperti orang yang terlahir tanpa privilege, gak bisa memilih mau lahir di mana, ya gue juga gak bisa milih keluarga gue berkecukupan atau tidak gitu. Kebetulan berkat gue adalah gue dapat keluarga yang maksudnya dapat orang tua tuh yang bisa mencukupi kebutuhan gue secara ekonomi gitu. Dan gue ngerasa sayang udah punya privilege tapi gitu-gitu doang gitu. Karena gue juga realize banyak banget orang-orang yang sudah punya privilege tapi tuh karena memang jarang dipush gitu ya dari orang tuanya. Jadi mereka ngerasa ya udahlah, orang hidup dari orang tua gue udah cukup, kenapa gue harus susah payah kerja keras dan lalala gitu. Sebenarnya itu juga nggak salah sih selama tidak merugikan orang lain gitu kan. Cuma kalau gue sendiri, gue ngerasa sayang aja dan sia-sia. Masa gue udah dikasih, intinya pas gue datang ke dunia gue dikasih
bekal 50 gitu. Ada orang yang bekalnya cuma 10 tapi dia bisa lebih maju dari gue malu dan gue ngerasa sayang dong, bekal gue yang 50 harusnya bisa gue kali 2 kali 3 dan itu bisa impactful buat orang lain juga. Contohnya dengan gue punya privilege gue bisa bikin lapangan pekerjaan, ya kan. Terus dengan adanya privilege gue profitable di skin game, gue bisa bikin beasiswa gitu. Jadi kayak apa ya, kayak sometimes the privilege is just too selfish kalau gue nikmatin sendiri aja sih gitu. Yes. Dan nggak perlu malu. Yes, untuk beasiswanya ntar kita bahas karena itu topik yang menarik banget juga. Cuma gue pengen nanya nih, kalau untuk POV dari lu sendiri ya, karena gue kemarin scroll juga ya, kemarin scroll kolom komentar lu gitu kan, I do my research gitu lah ya. Dan banyak yang mendefinisikan itu tiap kali lu bikin konten, lumayan sering ada yang komen, wah ini baru the real old money, ini baru the real old money. Lu setuju nggak dengan julukan yang diberikan orang-orang itu? Jadi tergantung definisinya lagi ya. Old money kalau yang rumah di Menteng gitu, itu old money sih menurut gue. Dan gue bukan old money yang itu menurut lo, oke. Ya itu menurut gue, maksudnya secara definisi old money itu adalah orang kaya lama kan, orang kaya lama yang mungkin dari kakeknya, neneknya, opanya, buyutnya tuh udah kaya gitu. Nah keluarga gue tuh sebenarnya enggak sih, bokap gue juga ini kayak berusaha dari susah sampai akhirnya dia berhasil. Nah cuma old money yang gue setuju adalah old money mindset atau old money values, dimana bokap gue tuh selalu mengajarkan melihat uang itu dengan cara yang berbeda gitu. Kayak let's say, ini gue pernah ngomong ini juga di podcast lain ya, salah satunya tuh kayak keluarga gue tuh gak punya mobil karena bokap gue tuh salah satu bisnisnya tuh sekarang dia tuh lagi bisnis showroom. Oke. Nah dia ngerasa ngapain punya mobil kalau misalkan kita ada mobil di rumah terus ada yang mau beli dan untung jual aja gitu. Jadi di keluarga gue tuh gak pernah diajarin yang namanya mobil tuh harus bagus gitu. Jadi lebih ngelihat long term value-nya aja sih. Kayak kalau misalkan lu punya mobil nih terus mobilnya ditawar bisa profit, ya udahlah jual aja. Jadi nggak ada kebutuhan untuk flexing, nggak ada kebutuhan untuk punya mobil mewah. Tapi lebih kebutuhannya lebih logical aja gitu, kayak masa ada yang nawar profit lu nggak jual. Berarti kondisinya itu di rumah lu bisa tiba-tiba misalnya hari ini bangun dan mobil gua mana? Oh udah dijual gitu. Iya, itu pernah terjadi. Itu sering terjadi. Oh jadi misalnya lu bangun nih, separah itu. Kok mobilnya udah ganti, kemarin bukan ini. Betul. Oh iya udah dijual, ini yang lu pakai yang ini aja. Begitu? Betul. Wow. Jadi itu sebuah konsep yang bokap gue tuh sampai detik ini gak mau, maksudnya sekarang dia udah gak mau punya mobil karena ngapain kayak. Dan bokap gue juga gak punya kebutuhan untuk flexing gitu loh. Dia juga gak ada kebutuhan untuk flexing, jadi ya udah pokoknya mobil tuh apa aja. Dan mobil yang ditukar-tukar ya jangan dipikirin kayak Ferrari gue ganti Lamborghini dan Mercy gitu. Enggak, gue ya mobil-mobil sehari-hari doang. Literally kayak mobil yang penting bisa jalan gitu, bukan mobil mewah juga yang digonta-ganti. Kalau itu kan jadi keren ya. Kalau gue enggak, mobil keluarga, mobil biasa aja gitu. Jadi ya digonta-ganti yang namanya ada cuan gitu kan, ya udah. Terus mungkin contoh kedua ya, bokap gue kan dulu tuh pas mau beli rumah, pindah rumah lah dari rumah lama, itu punya 2 pilihan lahan lah ya. Satu tuh lahannya tuh lebih gede banget, luas banget, mau bangun rumah di situ. Gedenya itu berapa gede tuh? Lupa sih, tapi pokoknya tuh jauh lebih gede dibandingin rumah yang akhirnya kita beli. Ya itu lebih gede, terus habis itu tapi akhirnya kita beli yang tanahnya tuh lebih kecil. Nah kenapa? Karena sebenarnya kita bisa beli satu tanah tersebut yang lebih luas karena harga per meternya tuh lebih murah. Harga per meter tanahnya itu lebih murah. Tapi bisa dapat lebih gede gitu kan. Nah tapi tuh dia ada di lokasi di mana menurut bokap gue kayak kurang aman. Kompleknya tuh nggak seasri dan nggak seaman itulah menurut bokap gue. Dan dia lebih milih komplek yang asri dan security-nya tuh bagus banget. Dan karena bokap gue tuh nggak melihat kebutuhan untuk flexing. Kayak kita bisa aja bangun kolam renang sebesar apa gitu di rumah, di lahan yang lama tersebut. Tapi bokap gue lebih milih nggak usah lah kita rumah gede-gede. Yang penting kenyamanan. Terus kalau misalkan adik gue mau jalan-jalan sore, itu kita bisa merasa aman. Kalau di lahan yang lama, kayaknya bokap gue ngerasa kayaknya kalau anaknya jalan-jalan sore keliling taman ngerasa nggak aman gitu. Jadi it's not as simple as gue harus punya rumah besar. Tapi old money values yang bokap gue ajarin tuh banyak sisi intangible lainnya, contohnya kayak kenyamanan, keamanan yang bisa dibeli pakai duit. Jadi nggak melulu yang megah, tapi kenyamanan sih yang bisa dibeli pakai duit gitu.
Oke, nah ini menarik banget ya karena somehow apa yang lu jelasin itu masuk banget ke dalam artian view orang-orang sekarang terhadap old money dan dalam tanda kutip new money gitu. Karena kalau misalnya orang ngomongin new money itu yang tipe-tipe oh gue punya Ferrari, gue punya rumah segede apa gitu kan, berapa ribu meter ukurannya gitu. Kenapa sih menurut lu ya? Kenapa sih bisa old money punya sifat seperti ini, new money bisa punya sifat seperti ini gitu? Apakah ada value-value khusus yang diajarkan keluarga dalam tanda kutip old money? Ya kenapa let's say kenapa bokap lu atau lu sendiri nggak punya keinginan untuk flexing walaupun lu bisa gitu? Mungkin kalau dari ajaran orang tua sih, memang dari dulu tuh kayak kalau minta sesuatu yang mewah tuh selalu ditanya motivasinya itu apa gitu loh. Jangan cuma untuk pamer doang lu, maksudnya duit juga belum, kan dulu nggak punya penghasilan kan, bokap gue tuh kalau ngomong duit juga belum punya tapi banyak gaya kayak gitu. Udah dididik sih memang dari kecil emang nggak boleh flexing gitu, nggak boleh pamer, nggak boleh sombong, itu selalu diajarin sama orang tua gue. Nah cuma menurut gue kalau misalkan yang katanya new money itu misalnya beli barang mahal, mobil mewah, rumah mewah, menurut gue ya itu nggak ada salahnya juga sih. Itu kan manifestasi atas kebahagiaan lu dan achievement lu gitu kan. Itu kan kayak mereka udah berhasil ngumpulin duit sendiri dan cara mereka menikmatinya adalah dengan beli barang-barang yang mewah yang memang mungkin dari dulu mereka pengen gitu, dan sekarang udah punya duitnya mereka mau beli, ya itu nggak ada salahnya juga. Dan gue justru appreciate dan kayak keren banget orang-orang yang dulunya tidak punya privilege terus akhirnya berhasil sampai akhirnya bisa kebeli barang-barang impian mereka. Itu pun hebat banget sih. Sama hebatnya juga dengan orang-orang yang mungkin ya kelihatannya tidak punya apa-apa gitu karena memang nggak suka flexing. Jadi it's not like lebih bagusan yang kayak gini nggak flexing atau lebih bagusan yang mobilnya mewah. Menurut gue nggak ada. Emang value masing-masing aja berbeda dan gitu ya. lo nyamannya kayak gimana aja gitu. Kebetulan gue justru ya nggak nyaman juga sih kalau punya mobil mewah karena gue akan kepikiran kalau dia baret. Kayak misalnya gue pakai supir, ntar supir gue baunya gimana ya. Nah gue tuh nggak suka punya perasaan kayak gitu kan. Ya mungkin kalau udah kaya banget nggak mikir. Cuman gue juga biasa aja gitu kan, berkecukupan aja. Jadi daripada gue stres mikirin ini kalau servis mahal atau enggak kalau supir gue bawa terus nyerempet kayak gimana, mendingan gue pakai mobil yang biasa-biasa aja, kalau nyerempet pun oh ya udah benerinnya gampang. I see. Gitu. Nah tapi ini Ci, ini kan Cimisela mainnya itu di niche beauty, dan sekarang itu sepertinya tren dari founder yang muncul di niche beauty adalah flexing, gitu kan. Cuman menurut gue itu satu hal yang lumayan unik itu adalah, jadi gue kan udah follow lu lumayan lama kan, dari zaman kita collab lah skin game gitu kan. Dan itu kan sebelum si owner skincare ini beberapa nama ini muncul dengan marketingnya yang flexing gitu. Sebenarnya gue udah siap-siap nih suatu hari Cimisela bakal flexing nih, karena dia bisa, gue tahu dia kok nggak flexing gitu ya. Kayak why gitu? Why? Walaupun lu tahu ya, gue yakin lu pasti tahu kan kalau misalnya lu flexing itu juga somehow bisa ningkatin marketing atau traffic ke skin game sendiri. Tapi lu memilih untuk oh enggak deh. Kira-kira itu kenapa? Apakah trade off-nya itu gak worth it menurut lu? Kayak personal values lagi kali ya. Kayak gue suka duit. Semua orang suka duit dan semua orang mau duit. Tapi gue gak secinta duit itu juga sih. Kayak the love of money gue terhadap duit tuh gak separah itu sampai gue mengorbankan hal yang gue tidak nyaman untuk gue lakukan. Karena gue gak nyaman untuk flexing. Gitu, dan gue gak akan lakukan itu. Dan kalau misalkan memang karena gue tidak nyaman flexing, gue jadi tidak sekaya beauty brand owners yang lainnya, ya udah itu memang sudah bukan takdir sih, memang sudah pilihan gue sendiri gitu. Jadi gue juga nggak salty ngeliat mereka yang flexing terus omsetnya jadi besar karena they take that path, dan gue sendiri yang tidak mau ngambil path tersebut karena gue ngerasa nggak nyaman. Gue satu ngerasa nggak nyaman, dan kedua gue ngerasa itu bukan hidup dan bukan brand values yang ingin gue bentuk dari skin game sih. Kayak gue memang mau skin game itu ya jadi skin game yang sekarang. Kalau gue tiba-tiba flexing, skin game itu bakal beda juga loh citranya dan brandingnya. Kayak so far gue kayak hidup selalu dipenuhi ya sama Tuhan kebetulan tanpa gue flexing. Jadi ya udahlah, itu rezeki mereka. Gak, gue jujur kayak juga bingung sih kalau ditanya ini tuh kenapa lo nggak flexing, kayak ya gue nggak mau aja. Gitu. Keren. Jadi emang
emang secara brandingan juga kalau lu flexing nggak bakal masuk ke skin game juga ya. Iya, nggak masuk. Karena skin game sendiri udah punya apa ya, orang itu udah punya image terhadap skin game sampai Iya. orang-orang seperti yang tadi lu bilang, Justru- oh ini orangnya skin game Betul, banget. justru customer lama gue atau existing customer gue tuh akan ninggalin gue dan brand gue kalau tiba-tiba gue flexing, karena gue memang tidak attract orang-orang yang beli sebuah brand atau produk tuh karena ownernya flexing gitu. Itu ada marketnya sendiri loh, dan itu marketnya besar banget di Indo. I mean like dengan strategi yang gue lakukan sekarang bukan berarti gue paling berhasil juga ya. Mereka yang flexing tuh banyak yang jauh lebih berhasil dari gue. Cuma Tapi itu ada marketnya. besar marketnya. Sepantauan gue marketnya besar. Why gitu? Jujur, gue salah satu orang itu yang sampai sekarang gue berusaha nge-breakdown kenapa orang yang flexing bisa mendapatkan dalam artian itu conversion. Karena menurut gue kalau kita Karena nggak flexing, promosiin produk ya. iya, karena kalau misalnya kita flexing, oke, secara awareness dan secara engagement dan secara traffic lu mungkin dapatnya gede banget. Tapi gue nggak yakin itu adalah market yang akhirnya itu bakal convert. Tapi setelah lu bilang ini ada marketnya loh dan gede loh. Nah, gue jadi lumayan kaget nih. Oke, jadi beberapa brand yang ngelakuin strategi tersebut itu biasanya tuh mainnya kan distributor dan reseller ya. Jadi dengan mereka flexing itu sebenarnya mereka kan memotivasi kaki-kaki mereka. Karena ini gila, kayak kalau misalnya gue nih ya, gue open distributor dan reseller dengan gue yang kayak sangat sederhana gitu ya, mereka juga nggak termotivasi. Itu foundernya aja biasa aja, nggak jalan-jalan ke Eropa tiap bulan gitu kan. Tapi kalau misalkan si foundernya terlihat gila, dia sukses banget, hidupnya juga mewah dan lain-lain, si distributor dan reseller tuh juga akan berambisi dan termotivasi untuk bisa jualin produk yang banyak dan bisa punya kehidupan yang seperti si foundernya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua sih kayaknya maksudnya di Indonesia tuh segmentasinya ABC-nya tuh C kan lumayan besar ya, segmentasi C-nya yang agak menengah ke bawah, di mana mereka memang beli produk ya bukan karena khasiatnya, bukan karena ingredients-nya, inovasinya dan lain-lain, tapi ya mereka simply beli produk karena lagi viral di social media gitu. As simple as that sih, mungkin karena segmentasinya banyakan C, dan yang kedua adalah untuk menarik distributor dan juga reseller gitu sih. Cuma memang setiap brand pasti punya strategi masing-masing lah, nggak bisa ngelihat dia berhasil diimplement plek-plek persis gitu kan, harus diolah lagi juga gitu. Keren. Dan instead of flexing, salah satu hal yang lo lakukan, kita balik ke tadi ya si beasiswa ini ya. Karena menurut gue ini satu hal yang unik banget dan skin game banget gitu, skin game banget. Boleh diceritain nggak kenapa lu end up membuat si beasiswa ini? Namanya apa? Beasiswa skin game? Satu garis. Satu garis. Iya, satu garis. Nama programnya itu Kenapa satu tuh? garis. Satu garis itu kenapa tuh namanya? Itu ada filosofinya sih. Kayak satu garisnya itu nggak gini tapi gini. Oke. Jadi kayak merata. Oke. Gitu. As simple as that. Rata gitu loh. Oke, idenya itu ada apa tuh yang merata? Kayak I want everyone to live equally aja gitu, and have the equal equal opportunity gitu. Nah sebenarnya kenapa ada program beasiswa ini sebenarnya simple sih, karena gue ngerasa bosen aja sih hidup punya uang, punya profit, tapi tuh kayak nggak ada orang yang berterima kasih terhadap your actions gitu loh. Kayak kadang gue ngerasa kayaknya gue udah mengambil cukup lah, I take enough, jadi ya udah I need to give enough juga to other people. Salah satunya adalah dengan program beasiswa. Sebenarnya waktu itu si satu garis ini awalnya program CSR atau aktivasi sosialnya itu beragam banget, kayak bantuin orang sakit, terus juga bagi-bagi sembako, macem-macem lah. Tapi gue ngerasa bantuan yang gue kasih tuh nggak sustainable. Bantuan sembako itu tidak sustainable. Lu nggak bikin mereka jadi mandiri. Dan saat bahan bakunya habis, makanannya habis, mereka akan minta lagi gitu kan. Dan akhirnya gue ngerasa kok kayaknya nggak sustainable, dan in the long run gue nggak bisa melihat hasilnya. Kebayang nggak? Yes. Hari ini gue bagi-bagi A, besok bagi B, besok bagi C gitu kan. Kayak lu kasih orang ikan dan lu ngajarin orang mancing gitu ya? Iya, benar. Kayak gitu ya? Dan iya betul. Dan lu memilih untuk ya udah gue ngajarin orang untuk Gue mancing. ngajarin orang untuk mancing, dan dia harus punya impact untuk daerahnya. Jadi pemenang award di beasiswa gue itu juga bukan cuma pintar sekolah, tapi di luar sekolah mereka tuh juga aktif organisasi. Ada yang punya organisasi ngelayanin di kayak sekolah lah, macam-macam lah. Mereka tuh juga aktivis gitu loh. Dan gue ngelihat, nah ini dia, gue bangunnya kayak gini gitu. Jangan sampai gue tuh cuma ngasih bansos gitu ya, tapi ya
eventually gue tuh nggak membantu mereka untuk grow gitu. Akhirnya gue ambil udah kita bikin beasiswa aja. Kita bikin orang itu sukses pendidikan, lulus kuliah ya, komitmen kita adalah nemenin mereka sampai lulus kuliah. Mereka lulus kuliah, mereka bisa ngasih impact lagi ke daerahnya gitu. Atau mereka juga bisa naikin standar hidup atau standar ekonomi keluarganya. Bukan cuma ngandelin dari bansos gitu. Ya bansos of course, orang-orang ngerasa terbantu dengan ada bansos. Tapi tidak long term aja dan gak sustainable. Keren. Ini kita udah mulai masuk ke bagian akhir dari podcast ini, Ci. Gue punya satu pertanyaan nih. Kalau dari Ci misalnya sendiri ya, pengennya Skin Game itu diingat sebagai brand yang bagaimana sih? Oke, Skin Game itu pengen diingat sebagai juara basic skincare, of course. Dan yang kedua, jadi visinya Skin Game adalah menjadi basic skincare menjadi basic skincare lokal nomor 1 di Indonesia dan dapat memberikan dampak positif ke customer dan karyawan gitu. Jadi basic skincare dan yang kedua harus berdampak. Gak boleh cuma jadi basic skincare doang dan profitable, tapi harus ada dampaknya juga. Dampaknya ke siapa? Dampaknya itu ke orang-orang yang interaksinya tuh dekat banget dengan Skin Game, yaitu karyawan dan customer. Jadi harapan gue karyawan-karyawan Skin Game itu mereka juga masuk Skin Game tuh bisa grow-nya tuh nggak cuma secara kualitas hidup, tapi grow-nya tuh juga secara mindset, ilmu, pengalaman gitu. Jadi gue nggak mau mereka cuma ya stuck di situ-situ doang gitu. Dan yang kedua, grow-nya customer itu gimana, tentunya untuk kesehatan kulit. Dan yang kedua adalah edukasi. Karena Skin Game itu adalah brand yang gak cuma jualan aja tapi juga edukasi. Jadi customer itu kulitnya sehat, tapi pengetahuan mereka mengenai kesehatan kulit, perawatan kulit itu juga bertumbuh gitu. Keren. Nah kalau misalnya nih ya, kita bisa putar kembali waktu dan Ci misalnya bisa balik lagi ke masa di mana Ci misalnya baru mau memulai Skin Game nih 2019, baru daftar PT lah, baru nyari pabrik maklon. Apa satu hal yang bakal Ci misalnya sampaikan ke misalnya 2019 yang baru mau mulai Skin Game? Simple. Jangan takut buat PO banyak karena lu jadi rugi. Jujur gue stres banget karena dulu dimarahin customer terus. Karena bener-bener produknya baru restock abis. Jadi gue tuh sold outnya sering banget sold out. Banyak opportunity loss. Too many. Terlalu banyak waktu itu. Cuma karena gue tidak pede sama diri gue dan gak pede sama produknya. Gitu sih. Gak pede, takut rugi karena sebenarnya kan kalau orang ngerasa rugi itu ya kalau cash flow-nya minus gitu kan. Sebenarnya ruginya itu kan opportunity loss tuh juga rugi loh. Harusnya lo bisa dapat 10, lo cuma dapat 5 karena produk lo nggak ada gitu. Dan waktu itu saking takutnya gue, jadi gue prefer udahlah opportunity loss aja nggak apa-apa gitu. Sayang sekali. Yes. Nah ini pertanyaan terakhir nih Ci. Kalau misalnya ada penonton yang udah nonton sampai di detik ini, dan mereka belum subscribe itu keterlaluan ya, jadi subscribe dulu. Cuman, subscribe. Nah balik lagi, kalau misalnya ada yang nonton sampai di detik ini kan, mungkin mereka itu either inspired banget sama ceritanya lu, atau pengen banget jadi somehow itu mengikuti jejak seorang Michela. Apa yang mau lu sampaikan ke mereka? Jejak Michela sebagai pengusaha kali ya? Atau sebagai apa nih? Bebas, sebagai apapun. Kalau mengikuti jejak Michela sebagai pengusaha, yang harus gue sampaikan adalah jangan mengulangi kesalahan gue tentunya. Terus kalau jejak Michela sebagai manusia gitu ya di filter aja. Karena kadang tuh orang tuh suka ngeliat gue positive vibes banget gitu. Cuma kan mereka tuh gak benar-benar kenal gue maksudnya kenal gue benar-benar 100% gitu kan. Atau bahkan yang cuma ngeliat gue di media sosial doang. I'm not that positive either gitu loh. Kayak gue juga banyak minus-minusnya. Tapi kadang orang tuh ngeliat kayak seakan-akan kayak ini orang gak ada kurangnya deh gitu kan. Jadi ya be realistic aja kalau lu inspired atau kayak ngerasa termotivasi ngelihat seseorang bangun bisnis lah, punya value hidup kayak gini-gini, you don't have to live the same life as them. Kayak you can always build your own success and the kind of life you want gitu. Kalau menurut gue sih iya, jangan inspired boleh, tapi jangan ngefans sama gue kurang suka tuh kalau ngefans ya. Karena gue kayak soalnya sering kan orang-orang tuh kayak DM ini ngefans banget sama Cici, gue kayak agak bingung responnya nih, kayak apa yang harus lo fansin gitu. Karena gue sendiri tahu minusnya gue tuh masih
banyak banget gitu. Jadi ya kalau misalnya ngefans sama orang, tahu batasan aja lah, karena nggak ada yang sempurna gitu sih. Dan jangan persis mau kehidupannya itu kayak orang tersebut. Bikin hidup sendiri aja. Wih, keren. Thank you banget Ci Michela udah hadir di podcast kita hari ini. Gue doakan untuk Skin Game semoga sukses terus dan bisa membawa dampak positif ke lebih banyak orang lagi. Amin. Thank you udah invite gue juga. Thank you.